Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Lia Esa Putri Kurniawati, 2. Wahyu Dilastika, 3. Saya Imam Barudin, dan keempat Arina Ikomata Zakiyah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang pilar-pilar pendidikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Imron Rosyadi selaku dosen pengampu ilmu pendidikan. Baik, langsung saja ke pengertian. Apa sih pilar pendidikan itu? Oke, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga yang terbuat dari besi atau beton. Kata pilar dalam bahasa Inggris berarti pillars, atau sama artinya dengan pilar dalam bahasa Indonesia. Pilar merupakan penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan itu dapat berdiri kokoh atau tegak. Sedangkan pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang bertujuan pada pendewasaan anak itu sendiri. Eksistensi pilar dalam berbagai hal bisa dikatakan sangat penting perannya sebagai penopang agar menjadi sesuatu yang utuh. Bangunan atau rumah berangkat dari fondasi yang dilengkapi dengan pilar agar atap bisa berdiri kukuh dan tidak mudah roboh, sehingga tampak menjadi lengkap dan melengkapi. Hal ini terlihat dari kondisi zaman yang cepat berubah, terutama di bidang teknologi dan informasi. Sehingga visi paradigma pendidikan harus relevan, yang kemudian diturunkan ke dalam metode pembelajaran, yaitu mengubah paradigma mengajar menjadi belajar. Dengan perubahan ini, proses pendidikan menjadi proses bagaimana belajar bersama antar guru dan anak didik. Guru dalam konteks ini juga termasuk dalam proses belajar, sehingga lingkungan sekolah menjadi learning society atau masyarakat belajar. Dalam paradigma ini, peserta didik tidak lagi disebut siswa, tapi learner atau yang belajar. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dilastika, NIM 2119077. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan poin kedua, yaitu jenis dari pilar-pilar pendidikan. Ada berapa sih jenis dari pilar pendidikan itu? Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai jenis pilar pendidikan yang direkomendasikan oleh UNESCO dan dapat digunakan sebagai prinsip pembelajaran yang bisa diterapkan di dunia pendidikan. Di sini terdapat 6 jenis pilar pendidikan. Yang pertama yaitu learning to know. Learning to know itu bukan sebatas mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, terus menyimpan dan mengingatnya selama-lamanya dan setepat-tepatnya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun juga kemampuan dalam memahami makna materi ajar yang telah diterimanya. Nah, dengan learning to know, kemampuan menangkap peluang untuk melakukan pendekatan ilmiah diharapkan bisa berkembang dan tidak hanya melalui logika empirisme semata, tetapi juga secara transendental, yaitu kemampuan mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual. Yang kedua yaitu learning to do. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Nah, kelemahan model pendidikan dan pengajaran yang selama ini berjalan adalah hanya mengajarkan omong atau teori dan kurang menuntun orang untuk berbuat praktik. Jadi intinya semangat retorikanya itu lebih besar daripada actionnya. Nah, di sini peserta didik akan terus belajar bagaimana cara memperbaiki dan menumbuh kembangkan kerja, juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep intelektualitasnya. Yang ketiga yaitu learning to be. Learning to be di sini melengkapi learning to know dan learning to do.
Learning to be akan menuntun peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya sendiri di dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil dari belajarnya. Yang keempat, learning to live together. Learning to live together ini merupakan kelanjutan yang tidak dapat dielakkan dari ketiga learning tadi. Oleh karena itu, permis ini menuntut seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi educated person yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya. Yang kelima yaitu learning how to learn. Learning how to learn akan membawa peserta didik pada kemampuan untuk dapat mengembangkan strategi dan giat belajar yang lebih independen, kreatif, inovatif, efektif, efisien, dan penuh percaya diri. Karena masyarakat baru adalah learning society atau knowledge society. Orang-orang yang mampu menduduki posisi sosial yang tinggi dan penting adalah mereka yang mampu belajar lebih lanjut. Nah, learning how to learn memerlukan model pembelajaran baru, yaitu pergeseran dari model belajar menghafal menjadi model belajar mencari atau meneliti. Asumsi yang digunakan dalam model belajar menghafal adalah sang pendidik itu tahu dan si peserta didik itu tidak tahu. Dan oleh karena itu, sang pendidik memberi pelajaran dan peserta didik hanya menerima. Yang dipentingkan dalam model ini adalah penerimaan pelajaran yang diterima peserta didik sebanyak-banyaknya dan disimpan selama-lamanya menurut instruksi yang telah diberikan kepada peserta didik. Nah, sebaliknya pada proses belajar mencari atau meneliti ini, peserta didik sendiri yang mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dihadapinya. Sedangkan sang pendidik dituntut membimbing, memotivasi, memfasilitasi, memprovokasi, dan memersuasi. Yang terakhir yaitu learning throughout life. Nah, learning throughout life menuntut dan memberi pencerahan pada peserta didik bahwa ilmu bukanlah hasil buatan manusia, tetapi merupakan hasil temuan atau hasil pencarian manusia. Karena ilmu adalah ilmu Tuhan yang tidak terbatas dan harus dicari, maka upaya mencarinya juga tidak mengenal kata berhenti. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Esa Putri Kurniawati, NIM 2119074. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan. Pilar-pilar pendidikan itu ada 7. Kita bisa mengimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama, guru itu sebagai sumber belajar, yang artinya kita itu sebagai seorang guru harus bisa menggali sumber-sumber belajar agar kita ketika menerangkan kepada siswa kita banyak memperoleh sumber-sumber yang ada di pengetahuannya. Yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator, yang artinya kita itu harus bisa memfasilitasi siswa kita. Ketika ada yang bertanya, kita harus bisa memfasilitasinya. Yang ketiga, guru itu sebagai pengelola. Maksud dari pengelola ini yaitu kita itu harus bisa membuat kenyamanan dalam proses kegiatan belajar. Yang keempat, guru itu sebagai demonstrasi, yang artinya guru itu harus bisa memberikan pemahaman atas pesan-pesan atau materi yang kita sampaikan kepada peserta didik, sehingga kita jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Yang kelima, guru itu sebagai pembimbing. Maksud dari pembimbing itu kita harus bisa menjadikan jadi lebih baik lagi daripada sebelum kita mengajarnya, jadi perlu bimbingan. Yang keenam, guru itu sebagai mediator. Sebagai guru kita juga harus mempunyai bakat. Maksud dari bakat sendiri, ketika kita menjumpai siswa yang mempunyai bakat, kita bisa membantunya, sehingga kita perlu mempunyai bakat. Terus yang terakhir, yang ketujuh, guru itu sebagai evaluator. Evaluator itu maksudnya kita sebagai guru harus bisa menilai siswa. Maksudnya untuk mencapai
kita itu sejauh mana sih dia itu sudah tahu tentang materi yang kita sampaikan. Yang kedua itu implementasi learning to do, yang artinya sebagai sekolah itu harus mempunyai wadah pembelajaran, yang artinya harus bisa menerapkan bakat dan minat peserta didik. Peserta didik itu harus tahu bakat mereka itu apa, sehingga sebisa mungkin sekolah itu harus bisa memfasilitasinya sehingga siswa itu tahu bakatnya itu apa dan bisa mengembangkannya. Karena siswa itu lebih suka dengan bakatnya daripada dia itu belajar terus. Jadi setiap sekolah sebisa mungkin atau diwajib ya untuk memfasilitasi bakat dan minat peserta didiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Ikomata Sekiah NIM 2119091 akan melanjutkan materi dari pemakalah sebelumnya. 3. Implementasi learning to be. Konsep learning to be perlu dihayati oleh praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi siswa untuk hidup dalam masyarakat. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. 4. Implementasi learning to live together. Dalam kaitan ini adalah tugas pendidik untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa hakikat manusia adalah beragam, tapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan. Itulah sebabnya learning to live together menjadi pilar belajar yang penting untuk menanamkan jiwa perdamaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.